Bab 47. Aku bukan ibu kamu. Sen Xian mengulurkan tangannya. Kucing kecil sangat waspada, mengulurkan tangan untuk menggaruk. Sen Xian tersenyum dan berkata, ambilkan makanan. Yuyan menoleh dan pergi ke dapur untuk mengambil beberapa roti kukus, dan berkata, ini satu-satunya yang sudah jadi. Tidak tahu apakah dia akan memakannya, Sen Xian memberinya makan dengan remah roti kukus, dan merasa panik. Awalnya dia menahannya sebentar, lalu memakannya sedikit demi sedikit. Yuyan berdiri dan berkata, Tuan Putri memberi makan lebih dulu, dan hamba pergi membuat bubur untuk Tuan Putri. Yuyan berbalik dan masuk, meninggalkan Sen Xian sendirian di halaman. Ketika Qin Ruliang masuk dengan kaki terangkat, dia melihatnya berjongkok di sudut, dengan sabar memberi makan kucing kecil itu. Rambut menjuntai dari pelipis, samar-samar menutupi wajahnya. Sangat tidak nyaman baginya untuk jongkok dalam waktu yang lama, jadi dia duduk di lantai tanpa memperdulikan kondisi lantai, menggendong kucing kecil di satu tangan, dengan makanan di telapak tangannya. Kucing susu kecil itu menggoyangkan kumisnya dan memakannya, serta meong-meong dari waktu ke waktu. Sen Xian menyipitkan matanya dengan senyuman, dan berkata sambil membelainya, makanlah. Ketika kamu memiliki kekuatan, datang untuk cakar aku. Ternyata dia memiliki sisi yang lembut. Hanya saja kelembutannya berbeda dari orang lain. Hanya saja anak kucing itu akhirnya kedinginan saat makan, dan tiba-tiba melompat kaget karena dingin, kabur dari pelukan Sen Xian, dan menyusup ke dalam rerumputan di sampingnya. Begitu Sen Xian berpikir untuk bangun, dia tiba-tiba melihat sepasang sepatu bot brokat hitam di depannya. Dia mengikuti sepatu bot emas dan melihat ke atas, dan Qin Ruliang lah yang berdiri di depannya sambil memandangnya. Dengan ekspresi dingin di alisnya, dia memandangnya dengan jijik dan berkata, apa yang kamu lakukan di sini di tengah malam? Sen Xian menepuk tangan dan berdiri sambil berkata, aku tidak diizinkan untuk datang, dan hanya kamu yang diizinkan untuk datang. Qin Ruliang menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, jika kamu lapar, kamu dapat meminta seseorang untuk membuat makan malam dan mengirimkannya ke sana. Sekarang kamu datang ke sini secara pribadi. Apakah kamu tahu bahwa ada obat Meiwu di sini dan ingin bertindak sesuatu? Begitu melihatnya dan berbicara dengannya, Qin Ruliang tidak bisa menahan diri menuduh semua spekulasi jahat pada Sen Xian. Hanya dengan begitu dia bisa tidak menyukainya dengan nyaman. Sen Xian mencibir berkata, ya, aku bahkan meracuninya. Qin Ruliang telah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak pernah memasuki dapur sejak Sen Xian masuk ke halaman. Tapi mulutnya itu sangat pedas. Sen Xian tidak pernah menganggapnya serius, kucing kabur ketakutan, dia merasa bete, dan berjalan mengitarinya dari samping seolah-olah dia mencemari udara. Tidak disangka Qin Ruliang tiba-tiba menangkap pergelangan tangan Sen Xian. Tiba-tiba senyum main-main di sudut mulut Sen Xian mendingin, apa yang ingin dilakukan Jenderal Qin? Qin Ruliang menatap matanya, entah mengapa mengingat penampilan menawan seorang wanita di bawah sinar bulan barusan, yang sangat berbeda dari wanita jelek di depannya. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, aku peringatkan kamu untuk tidak keterlaluan. Meiwu adalah wanita yang kucintai. Kamu tidak bisa mempermalukan atau menyakitinya di masa depan. Sen Xian tertawa lagi, dan berkata, dia adalah wanita yang kamu cintai, apa urusannya dengan aku? Aku bukan ibumu yang harus membantumu merawat nyonya muda kamu, dia selalu membuatnya sangat marah setiap saat. Qin Ruliang berkata dengan dingin, selama kamu tidak menyakitinya, aku bisa berjanji padamu untuk melahirkan anakmu dan kelak hidup damai secara terpisah. Mengapa mendengarkan nada kamu, sepertinya telah memberiku bantuan besar. Sayangnya aku tidak membutuhkannya sekarang. Sebaliknya, Meiwu, kamu harus benar-benar harus menjaganya, jangan biarkan dia datang sendiri ke pintu kematian. Itu kamu sudah harus banyak membakar dupa. Qin Ruliang mendengus dingin, dan berkata, kamu pikir semuanya akan baik-baik saja jika kamu berpegangan pada Kaisar Sang Penyelamat Hidup. Jangan lupa bagaimana kamu bertahan hidup saat itu,
Ingin dia benar-benar percaya padamu tanpa keraguan, bagaikan bermimpi. Aku menyarankan kamu untuk memahami masalah. Namun, kata-kata itu belum selesai, dengan suara rintihan. Qin Ruliang melotot padanya, lalu jatuh ke belakang. Sen Xian menyaksikan dengan wajah lumpuh saat Yuyan menghindar ke sampingnya tepat waktu, masih memegang tongkat yang tadi. Dia tiba-tiba muncul di belakangnya dengan tenang, memukul pingsan Qin Ruliang. Bagaimana kamu melakukannya? Tanya Sen Xian. Yuyan buru-buru melemparkan senjata pembunuh dan berkata, hamba menahan nafas dan berjingkat kemari. Hamba melihatnya meraih tangan putri dan merasa dia terlalu banyak bicara omong kosong. Yuyan menatap Sen Xian dengan tatapan kosong. Putri, apakah hamba menyebabkan bencana besar? Sen Xian menendang Qin Ruliang yang tidak sadarkan diri, tersungging menginjak wajahnya dengan sol sepatunya, dan berkata, takut apa, toh dia tidak melihat kamu melakukannya dengan matanya sendiri. Ambil tongkat pulang dan jangan mengakuinya biarpun sampai mati. Sen Xian merasa tidak senang, dan menginjak wajah Qin Ruliang beberapa kali lagi. Kemudian Yuyan mengambil bubur yang sudah dimasak dan kembali ke Cicun Pavilion bersama Sen Xian. Konon di tengah malam, Qin Ruliang ditemukan oleh para pembantu yang bangun tengah malam. Saat itu ada cetakan sepatu di salah satu sisi wajahnya. Qin Ruliang mengepalkan tinjunya dan mengertakkan giginya. Sen Xian, kamu bosan hidup. Katanya Yun E memberi makan nyamuk sepanjang malam di dalam karung di kandang. Nyamuk di kandang kuda menyengat kuda, tentu saja beracun dan ganas. Ketika pelayan pergi ke kandang untuk memberi makan kuda keesokan harinya, mereka mengira karung itu berisi rumput kuda, jadi mereka membawanya keluar dan membuangnya ke palungan. Alhasil, kuda sangat tidak puas dengan sarapannya dan membuat Yun E berliur. Yun E terbangun dan merangkak keluar dari palungan sambil berteriak, membuat takut pelayan yang sedang memberi makan kuda. Dia tersandung dan berjalan dalam kekacauan. Sebelum dia bisa keluar dari kandang, dia jatuh ke kandang dan penuh dengan kotoran kuda. Sen Xian sedang menikmati teh pagi sambil mendengarkan Yuyan membicarakan hal ini. Yuyan mengepalkan tinjunya, matanya bersinar dan dengan bersemangat berkata, hamba tidak pernah merasa kehidupan di rumah jenderal begitu menarik sebelumnya. Putri kelak harus membawa hamba ketika melakukan hal-hal buruk. Sen Xian memukul dahinya dengan jari, dan berkata dengan geli, gadis kecil telah belajar hal buruk. Yuyan berkata dengan percaya diri, hamba tidak ingin menjadi orang baik, tapi hanya ingin menjadi orang yang layak untuk diri sendiri. Qin Ruliang datang untuk membuat perhitungan secara langsung hari ini. Saat itu, ia telah berganti pakaian, dan sidik jari di wajahnya telah dibersihkan, tetapi wajahnya bahkan lebih buruk daripada ketika ia memiliki cetakan sepatu. Begitu Qin Ruliang memasuki halaman, dia melihat buku komik yang dibingkai di pintu dengan kalimat di bawahnya, anjing dan ayam tidak diperbolehkan masuk. Emosi sampai paru-parunya hampir meledak. Ayam dan anjing, yang dimaksud bukankah Qin Ruliang dan Liu Meiwu? Hati Bibi Zhao sangat dingin, lihat, cepat atau lambat jenderal akan tahu. Qin Ruliang sedang berdiri di halaman dengan tegap dan berteriak ke dalam rumah, Sen Xian, gelinding keluar kamu. Sen Xian berjalan keluar ruangan perlahan, sementara Yuyan dengan anggun mengipas. Begitu dia melihat wajah hijau Qin Ruliang, dia dalam suasana hati yang sangat baik. Dia bersandar di pintu dan berkata sambil tersenyum, permintaan Jenderal Qin agak berlebihan, aku tidak tahu bagaimana caranya keluar dengan menggelinding, mungkin Jenderal bisa mengajari aku caranya. Sen Xian, jangan pura-pura bego. Qin Ruliang menatap tajam ke Yuyan di sebelahnya. Aura menekan, apakah kamu memukuli aku tadi malam? Bab 48. Takut dunia tidak kacau. Wajah Yuyan tercengang, dan dia menggelengkan kepalanya dengan polos, jenderal telah menfitnah hamba. Bahkan jika hamba memiliki 100 keberanian, tetap saja tidak berani memukul jenderal. Tapi selain kamu, memang ada orang lain. Sen Xian berkata, apakah jenderal membicarakan tentang kejadian dipukul pingsan orang tadi malam?
Aduh, jenderal saat itu langsung pingsan setelah memutar mata. Sama sekali tidak ada karisma sebagai jenderal pertama di kerajaan Chu kita. Cek, memalukan, Qin Ruli yang ingin melangkah maju untuk membuat perhitungan. Shen Xian berkata lagi, ada apa? Anjing melompati tembok karena tergesa-gesa. Kamu mengatakan bahwa Yuyan memukul kamu, coba kamu tunjukkan bukti. Apakah kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri? Yuyan buru-buru mengangguk, dengan sopan, hamba terus membuat bubur untuk Tuan Putri di dapur, dan tidak keluar dari dapur sama sekali. Shen Xian tertawa dan berkata, dia adalah pelayan yang penakut, jangan bahas dia tidak berani memukul jenderal. Kalaupun dia berani, jenderal belajar bela diri selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin tidak memperhatikan dia mendekat? Sekarang karena jenderal tidak bisa menemukan pembunuhnya, jadi menyalahkan seorang pelayan. Bukan hanya memalukan kalau tersebar, tapi habis semua gengsi. Qin Ruliang tahu bahwa sangat mungkin Yuyan yang melakukannya, karena tidak ada orang lain kecuali dia. Jika seorang seniman bela diri mendekat, dia akan langsung sadar. Tapi sekarang dia kesulitan untuk membela diri, karena wanita Shen Xian ini terlalu sombong, sepertinya seluruh dunia ditempati olehnya sendiri. Qin Ruliang berkata, Shen Xian, kamu sebaiknya tidak menutupi atau memaafkan, jika tidak kamu akan menanggung risiko kamu sendiri. Shen Xian mengangkat dagunya dan memandang Qin Ruliang secara provokatif, dan berkata, dia mengatakan tidak pukul berarti tidak pukul. Jika aku tidak percaya padanya, haruskah aku mempercayai kamu? Seperti Mei Wu mengatakan aku memukulnya, aku mengatakan aku tidak memukulnya, dan kamu tetap saja memilih untuk percaya pada Mei Wu. Ini adalah teori yang sama. Dengan penjelasanku, apakah mudah bagi kamu untuk memahaminya? Oke, bagus sekali. Qin Ruliang berkata dengan kesal, tinggalkan masalah ini untuk saat ini, lalu ada apa di pintu? Shen Xian melirik ke pintu halaman, tersenyum, ini lukisan. Kamu memaki siapa ayam dan siapa anjing. Shen Xian berkata dengan sungguh-sungguh, kamu telah salah paham terhadap aku. Aku bilang bahwa ayam dan anjing tidak diizinkan masuk, memang benaran ayam dan anjing. Tapi orang di lukisan itu jelas. Qin Ruliang berkata sampai sini, dia sangat marah sehingga dia tidak bisa mengucapkannya. Orang-orang di lukisan itu jelas dia dan Liu Meiwu. Shen Xian berkata, aku hanya melukis dua orang, kemudian ditambah dengan sebuah kalimat, tetapi aku tidak mengatakan bahwa dua orang dalam lukisan itu harus terkait dengan kata-kata di sebelahnya. Jika Jenderal Qin memaksakan untuk menghubungkannya, maka aku tidak bisa menghentikannya. Shen Xian membuncitkan perutnya, Qin Ruliang menahan emosi di perutnya, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa padanya. Dia dimarahi oleh Kaisar ketika dia pergi rapat di istana pagi ini. Ingin datang kepadanya untuk meminta penjelasan, dan sekarang dia bisa mengubah hitam menjadi putih. Qin Ruliang menyipitkan matanya dan berkata, Shen Xian, sebaiknya jangan biarkan aku menemukan bukti, kalau tidak aku akan membuatmu menyesal. Sambil berkata, Qin Ruliang berbalik, dan ketika dia keluar dari Cicun Pavilion, dia tidak lupa mengambil lukisan berbingkai itu, dia membelahnya menjadi beberapa bagian dengan satu tangan, kertasnya robek berkeping-keping, dan bingkai digunakan sebagai kayu bakar. Angin sangat indah hari ini, pengurus rumah tangga sibuk menyelamatkan Liu Meiwu kemarin. Hari ini, dia punya waktu untuk membersihkan kolam secara menyeluruh. Tidak hanya banyak lumpur yang dibersihkan, tetapi juga sekeranjang lintah. Lintah-lintah itu melengkung dan mengebor di dalam keranjang seperti ikan lele, benar-benar menakutkan. Shen Xian mengajak Yuyan untuk melihat keramaian. Yuyan bersitegas tidak membiarkan Shen Xian mendekat. Di bawah sinar matahari, dilihat sekilas saja bergeliat dari jauh sudah cukup membuat orang histeris. Yuyan berkata dengan getir, sang putri sedang hamil, jangan menakuti janin. Shen Xian menggosok dagunya dan berpikir, tidak tahu berapa piring yang bisa disajikan jika sekeranjang penuh ini digoreng. Yuyan, dia akan muntah hanya dengan memikirkannya. Benar saja Shen Xian memang melakukannya,
dia benar-benar meminta pelayan untuk menangkap beberapa ekor lintah dan mengirimnya ke dapur, meminta koki menambahkan beberapa acar-acar untuk ditumis, dan sepiring lintah yang harum disajikan. Yuyan menahan keinginan untuk mual, menggerakkan wajahnya dengan jijik. Tuan Putri, jangan bilang pada hamba ingin memakan benda ini. Hamba tidak akan pernah membiarkan Tuan Putri memakannya. Shen Xian melotot dan berkata, aku tidak bodoh, untuk apa makan ini? Bagaimana wanita hamil bisa memakan ini? Lagi pula, aku tidak akan membiarkanmu memakannya biarpun kamu mau. Ini untuk Mei Wu. Dia meminta Yuyan untuk membawa kotak makanan, mengemas makanan, dan membawa Yuyan ke Furong Pavilion untuk mengunjungi Liu Meiwu dengan perasaan senang. Putri, kejadian kemarin baru berakhir, atau jangan membuat masalah kali ini. Shen Xian menyipitkan mata padanya. Perkataan bodoh apa itu? Semua adalah keluarga, dan tentu saja kita harus peduli satu sama lain. Meiwu terluka, dan masuk akal bagi aku untuk mengunjunginya. Tentu saja, ada barang bagus harus dibagikan satu sama lain. Yuyan tampak berantakan, masih mengatakan bukan untuk buat masalah. Sesampainya di Furong Pavilion, Yun E keluar menyambut terlebih dahulu. Melihat lecet di wajahnya, memar di tangannya, kulit terkelupas, dan bekas gigitan nyamuk, baik majikan maupun pelayan tidak menunjukkan ekspresi. Liu Meiwu mengundang Shen Xian masuk. Shen Xian meminta Yuyan membawakan makanan untuk dimakan oleh Liu Meiwu. Segera Liu Meiwu menjerit dan mengusir mereka. Matahari bersinar di luar, dan Shen Xian dengan lembut menggoyang-goyangkan ujung roknya, tersenyum jahat di sudut mulutnya, dan berkata, benar-benar tidak tahu niat baik orang lain. Masakan lezat terbuang sia-sia. Dia menoleh dan berkata kepada Liu Meiwu di dalam ruangan, Meiwu yang baik, ada cukup banyak lintah yang ditangkap hari ini. Tidak masalah jika sepiring ini tumpah, nanti aku minta koki untuk menggoreng sepiring lagi. Liu Meiwu sangat emosional dan berteriak, kamu tidak diizinkan untuk datang lagi. Jika kamu berani datang lagi, aku akan meminta jenderal memotong kakimu. Shen Xian menyeringai dan pergi. Setelah Qin Ruliang mendengar tentang kejadian itu, dia memerintahkan seluruh pelayan untuk tidak membiarkan Shen Xian masuk ke Furong Pavilion, jika tidak semua pelayan akan dihukum. Jadi begitu Shen Xian keluar dari Cichun Pavilion, mata para pelayan tertuju pada mereka. Begitu tahu bahwa dia akan pergi ke Furong Pavilion, langsung maju untuk menghentikannya secepat mungkin. Selama pemulihan Liu Meiwu, Yun E merawatnya. Yun E adalah pelayan yang pandai, dan dia tidak membuat Liu Meiwu galau. Dia secara otomatis mengembangkan kekompakan diam-diam antara majikan dan pelayan. Yun E berbicara sedikit, tapi dia mengerti pikiran Liu Meiwu dengan baik. Terkadang Liu Meiwu hanya perlu meliriknya, dan Yun E bisa mengerti apa yang diinginkannya. Secara pribadi, Liu Meiwu merasa bahwa Yun E lebih lihai dan lebih perhatian daripada Xiang Shan. Xiang Shan biasanya banyak bicara, dan dia mengoceh di telinganya setiap kali ada kesempatan. Ketika Xiang Shan menangis di telinganya, dan dia juga sempat kesal. Akibatnya, Liu Meiwu sangat tenang akhir-akhir ini, dan untuk sementara dia melupakan Xiang Shan. Xiang Shan telah memulihkan diri di kamar pelayan sejak dia dipukuli 30 kali. Dia juga mendengar bahwa Yun E pergi melayani Liu Meiwu. Pelayan sangat diperlukan untuk Liu Meiwu, ini bisa dipahami Xiang Shan. Ketika dia pulih dari cederanya, dia kembali ke Liu Meiwu lagi. Beberapa hari ini, tidak ada yang peduli dengan luka Xiang Shan, dan bahkan Liu Meiwu tidak menanyakan kondisinya. Xiang Shan berangsur-angsur merasa tidak nyaman. Qin Ruliang pergi mencari Xiang Shan di malam hari. Dia tidak ingin ada yang melihatnya, dia juga tidak ingin Liu Meiwu tahu. Ketika Xiang Shan hendak pergi tidur, seseorang mengetuk pintu. Siapa? Aku.